Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini Semanta History Channel. Hari ini kita bahas tentang revolusi industri. Ini merupakan materi kelas 11 IPS Sejarah Minat. Hari ini Bu Mungti ditemani oleh Yuliani akan bahas tentang revolusi industri. Yang pertama kita akan kenalan dulu dengan peta Inggris. Ini merupakan negara yang mengawali revolusi industri, dan dari Inggris itu nanti industrialisasi akan merambah ke seluruh Eropa, ya kan? Inggris ini luar biasa. Ini tidak jauh dari Indonesia karena bentuk negaranya berupa kepulauan, ya, yang dikelilingi oleh laut yang istimewa. Ini adalah laut ini menjadi benteng alam mengapa Inggris menjadi hebat. Mestinya Indonesia juga meniru, bisa ya, bisa. Sehingga memiliki angkatan laut yang kuat, jajahan yang banyak. Ya dari sini nih, dari faktor alam yang Tuhan beri untuk negara ini. Ada laut utara di sebelah timur, ya, dan ada laut Atlantik, Samudra Atlantik di sebelah barat. Ya, sebelah barat. Nah, ini adalah peta Inggris. Oke, silahkan kita akan mulai dengan pengertian revolusi industri. Pengertian revolusi industri yaitu perubahan secara cepat terhadap cara kerja manusia yang semulanya menggunakan tenaga manusia menjadi menggunakan tenaga mesin. Iya, karena revolusi itu adalah perubahan dengan cepat. Nah, apanya yang berubah? Ternyata proses industri yang semula menggunakan tenaga manusia, ya, diubah menjadi menggunakan tenaga mesin. Ya, artinya mulai ada mekanisasi. Latar belakangnya, Yuliani. Yang pertama itu ada pengaruh revolusi agraria, pedesaan. Ya, revolusi agraria. Karena di sini memang mengawali revolusi industri itu revolusi agraria dulu, ya, revolusi agraria dulu, di mana ini masih terkait dengan pemahaman sistem manor, ya kan, di mana tanah-tanah itu menjadi milik kerajaan dan dikelola oleh bangsawan, ya kan. Tapi kemudian manakala mulai masuk unsur-unsur kapitalisme, nah ada kebijakan untuk melakukan enclosure. Tahu nggak enclosure itu apa? Memagari tanah-tanah yang pertanian yang sedemikian luas, ya kan, yang tadinya digunakan untuk pertanian kemudian digunakan untuk peternakan domba. Domba diambil bulunya. Nah, di sinilah muncul wool, berarti tekstil dong. Nah, ini startnya revolusi industri dari industri wool tekstil seperti ini. Nah, revolusi agraria itu perubahan fungsi tanah, ya, yang semula tanah pertanian diubah menjadi tanah untuk peternakan. Nah, petani yang ada di situ gimana? Akhirnya melakukan urbanisasi ke kota. Ya, ada urbanisasi lagi. Dampak dari enclosure ini memang luas sekali untuk masyarakat Inggris waktu itu. Kemudian latar belakang yang lain, banyak hasil tambang, seperti batu bara, biji besi. Ya. Terutama dua ini, batu bara dan biji besi. Karena ini startnya industri dari sini nih. Ya. Biji besi diolah demikian rupa digunakan untuk alat-alat industrinya, mesinnya. Batu bara untuk bahan bakarnya. Maka ada alat-alat mesin pintal, maka ada mesin uap, dan sebagainya. Dari sini startnya. Kemudian yang ketiga, situasi politik di Britania atau Inggris stabil sehingga raja mematuhi peraturan perundang-undangan. Ya, ada Bill of Rights di Inggris, dan tadi, ya, karena emang lokasinya dipisahkan dari Eropa daratan. Laut menjadi benteng alam yang bisa membuat kondisinya politik di Inggris ini stabil. Yang keempat, Inggris mempunyai modal yang banyak. Modal tersebut didapat dari bidang pelayaran dan perdagangan. Ini kenapa ini? Karena lautnya punya jajahan, ya, punya angkatan laut. Angkatan lautnya digunakan untuk stabilitas keamanan sekaligus untuk mencari daerah jajahan. Dan yang modalnya luar biasa banyak. Kemudian pemerintah Britania Raya memberikan perlindungan hukum terhadap hasil penemuan baru atau bisa disebut hak paten. Iya. Gimana? Kalau sebuah penemuan kemudian pemerintahnya melindungi dengan hak paten, akan ditiru oleh yang lain apa enggak? Iya, betul. Nggak akan ditiru dong, malah kebalikannya. Karena sudah menjadi haknya. Orang akan berlomba-lomba untuk melakukan cara yang sama supaya berarti semakin banyak penemuan dong, ya. Semakin banyak penemuan, semakin banyak orang
inovatif ya. Kemudian penemuan baru pada bidang teknologi seperti alat pintal, mesin kuat, dan mesin tenun. Iya, ini alat-alat yang awal-awal muncul memang sejenis ini ya, untuk kaitannya sama enclosure yang tadi sudah ya. Ini beberapa faktor yang sebenarnya ini ada kaitannya dengan yang terbelakang tadi ya, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi. Faktor-faktor yang mendorong Inggris kemudian menjadi negara yang bola pertama melakukan revolusi industri. Faktor eksternalnya adalah terjadi revolusi ilmu pengetahuan pada abad 16 dengan munculnya para ilmuwan. Ya, ini kaitannya dengan pemahaman sebelumnya kita akan pernah bahas tentang Renaissance ya. Renaissance kemudian kita ke Aufklärung. Kalian tahu bahwa Aufklärung itu adalah paham pencerahan yang betul-betul lebih memanusiakan ide-ide ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia. Ini paham Aufklärung itu startnya dari Inggris. Sehingga pantas kalau kemudian imbasnya tokoh-tokoh ilmu pengetahuan itu mempengaruhi sekali pola pikir masyarakat Inggris ya. Ada siapa itu? Ada Francis Bacon, kemudian René Descartes, Galileo Galilei, Copernicus, Isaac Newton dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, ditunjang adanya lembaga-lembaga riset yaitu The Royal Society for Improving Natural Knowledge atau The Royal Society of England. Ini apa ini, semacam apa? Lembaga riset ilmu pengetahuan. Ini adalah faktor eksternnya, sedangkan faktor internya hampir sama dengan beberapa latar belakang yang tadi kita sebut ya. Inggris memiliki tanah jajahan yang luas, minat masyarakat pada industri manufaktur, terus ada kegiatan wira swasta ya. Wira swasta ini itu memang jadi kunci sukses sebuah pengembangan ekonomi loh. Keamanan politik yang mantap, tadi revolusi agraria, paham ekonomi liberal ya kan, maka ada swasta, maka ada liberal, karena liberal itu kan dukungannya dari swasta ya kan. Dan jangan lupa Inggris itu punya EIC ya, organisasi yang perdagangan yang bisa monopoli ya. Kalau Belanda kan VOC ya. EIC. Oke, sekarang bagaimana pengaruh revolusi industri untuk mencari pemasaran di bidang mencari daerah pemasaran, mencari daerah bahan baku, bahan mentah, dan tenaga murah. Nah, kalau sudah mencari pemasaran, mencari bahan baku, nanti endingnya kalau perusahaan sudah kaya, dia akan mencari daerah penanaman modal. Nah, ini yang kemudian kita kaji menjadi imperialisme modern. Kalau merkantilisme, pemahamannya adalah imperialisme kuno. Kalau start dari revolusi industri, pemahamannya adalah lahirnya imperialisme modern, mencari daerah pemasaran. Loh, industrinya mau dibeli siapa kalau nggak punya daerah pemasaran? Dan ini Prancis pernah menutup Eropa untuk pemasarannya Inggris. Ada politik Napoleon Bonaparte waktu itu di perang koalisi yang namanya Stelsel Continental. Karena Prancis kan namanya Inggris, dia nutup pintu Eropa supaya Inggris nggak memasarkan ke dalam ya. Maka Inggris mencari daerah pemasaran di luar. Nah, inilah hebatnya kemudian ketemu dengan India ya, begitu ya. Mencari daerah bahan baku ya, cari mana, kan tidak hanya besi sama batu bara aja yang dibutuhkan, semua hal dibutuhkan. Akhirnya kan seiring dengan penemuan dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, industrinya kan semakin kompleks ya kan. Maka butuh bahan baku yang lebih kompleks pula. Nah, muncul daerah jajahan. Tenaga yang murah supaya harganya bisa ditekan kan tenaganya harus murah. Kalau tenaganya mahal, harganya mahal. Maka butuh tenaga yang murah. Karena tenaga murah diambil dari kurang senonoh juga, wanita, anak-anak dipekerjakan akhirnya. Ya kan? Oke, Yuliani ini adalah tokoh. Hasil penemuannya kamu bisa jelaskan, pakai kursor. Ini yang pertama ini adalah mesin uap ditemukan oleh James Watt pada tahun 1763. Kemudian ada mesin pelebur besi. Ini lebih tua lagi ya, 1709. Abraham Darby.
Dan keluarga Derby ini keluarga pelebur besi. besi loh, ya. Ada 3 generasi Derby loh, jangan salah, ini bukan satu orang Derby aja, ada generasi Derby ya. Kemudian Richard Arkwright menemukan mesin pintal 1769, berarti ini dulu ya, pertama ini dulu, kemudian yang kedua adalah mesin pintal, kemudian yang ketiga adalah mesin pintal. Kaitannya sama kain ya, tekstil ya. Oke. Kalau dilihat dari angka tahunnya, maka ini dulu, spinning jenny dulu, ditemukan oleh James Graves. Masih pemintal juga. Masih kaitannya. Jadi memang tahap-tahap awal itu tahap-tahap pemintal ya, tekstil ya, tahap tekstil. Kemudian ini dulu kan, John Kay, ya, pintal juga, ya kan, Graham Bell, nah baru berkembang ke mesin-mesin yang lain. Kemudian ini apa? Alasan Volta, ya, baterai, ya, lokomotif, telegraf. Kita lihat betul loh, ini depan itu semuanya pintal dulu ya. Lampu pijar, ya, kapal api oleh Robert Fulton, ya, Marconi, ya, radio. Oke, kemudian kita akan bahas tentang dampak revolusi industri. Kita kelompokkan jadi 3 ya, sosial, ekonomi, dan politik. Silakan Juliani. Sosial yang pertama itu ada peningkatan mutu hidup. Ya, karena orang mulai dimudahkan. Meningkatnya urbanisasi. Iya, banyak orang yang ke kota untuk menjadi tenaga kerja ya. Kemudian muncul kecemburuan kaum proletar dengan kaum borjuis. Proletar itu adalah orang miskin, borjuis orang kaya. Ini mungkin karena penghasilan. Kemudian kesenjangan antara pemilik modal dan para pekerja. Iya, karena perbedaan penghasilan itu tadi. Akhirnya kelas buruh menjadi proletar. Kemudian polusi di banyak tempat. Pabriknya semakin banyak. Muncul individualisme. Nah, ini dari kaum borjuis. Kemudian yang terakhir muncul revolusi sosial. Ini dampak dari kecemburuan tadi itu ya. Dan ekonomi. Muncul pabrik-pabrik. Semakin banyak pabrik. Biaya produksi rendah sehingga harga barang semakin rendah. Iya, karena tenaga kerja murah tadi ya. Perdagangan dunia semakin maju. Iya, karena rupanya revolusi industri itu nanti akan imbasnya akan ke seluruh Eropa melakukan hal yang sama. Kemudian tumbuh kapitalisme modern yang berpusat pada persamaan. Ini dari borjuis, dari liberalisme, kemudian matinya industri rumah tangga karena sudah dioper oleh pabrik. Ya, dalam bidang politik tumbuh demokrasi dan nasionalisme. Ya, orang semakin bangga dengan negaranya. Ya, kalau maju orang semakin bangga dengan negaranya. Kemudian muncul imperialisme modern. Tadi kebutuhan bahan baku dan sebagainya tadi, ya kan? Kemudian berkembang liberalisme. Ini dari orang-orang borjuis, orang-orang kaya, pemilik modal, ya. Muncul paham sosialisme. Nah, ini kebalikannya dari para pekerja, buruh, proletar, ini yang menjadi munculnya paham sosialisme. Kemudian sebentar. Revolusi sosial terjadi tahun 1820-an ya. Ini dari tadi itu kesenjangan antara proletar dengan borjuis. Proletar mulai mencari hak-haknya untuk diangkat kesejahteraannya ya kan, dari kaum buruh dan orang miskin. Dan kemudian pemerintah Inggris mengeluarkan 3 undang-undang. Silakan. Undang-undang yang pertama adalah pada tahun 1832 dikeluarkan Reform Bill atau undang-undang pembaruan pemilihan. Hanya diberi hak pilih, hak perwakilan dalam parlemen. Orang-orang proletar diberi hak perwakilan dalam parlemen. Kemudian tahun 1833 dikeluarkan Factory Act atau undang-undang pabrik. Ini wanita dan anak-anak mulai dibatasi jam kerjanya, termasuk usianya dan sebagainya, hak-haknya begitu ya. Kemudian yang terakhir itu tahun 1834 dikeluarkan Poor Law Act atau undang-undang untuk orang miskin. Untuk orang miskin, mereka diberi hak sosial, perumahan dan sebagainya. Oke, ini adalah hasil kerja golongan proletar yang nantinya melahirkan revolusi sosial dan ada perbaikan-perbaikan hidup untuk kelompok-kelompok yang termarginalkan seperti ini. Oke, sampai dengan saat ini revolusi industri terus berjalan. Ya. Yang kita bahas hari ini tadi adalah revolusi industri baru tahap 1.
ya. 1.0 berkembang, 2.0, 3.0, 4.0 dan 5.0. Untuk negara Jepang sendiri sudah masuk 5.0 loh. Negara ini. Untuk Jerman sudah 4.0. Indonesia mudah-mudahan segera masuk 5.0. Bisa dibedakan antara 1, 2, 3, 4, 5 ini. 1.0 revolusi industri bertumpu pada penggunaan mesin uap. Ya, 2.0 penggunaan mesin ya, listrik ya. 3.0 komputer, teknologi informasi komputer, mulai komputerisasi. 4.0 jaringan internet. Dan luar biasa 5.0 kehadiran manusia, robot. Robot. Manusia begitu dimuliakan ya, dimuliakan, udah deh apa aja sudah digantikan oleh teknologi yang sangat luar biasa. Inilah kemuliaan-kemuliaan yang muncul manakala revolusi industri. Manusia dimudahkan, semuanya untuk manusia. Semuanya untuk manusia, manusia dimudahkan. Tinggal manusianya bisa nggak menggunakan alatnya. Secanggih apapun kalau manusianya tidak bisa dan tidak arif, tidak bijaksana, ya percuma ya kan? Ya, kamu punya HP, fasilitas internet, kalau tidak digunakan dengan secara baik sama aja, malah justru merusak diri sendiri ya. Oke, demikian pertemuan hari ini, kita bahas revolusi industri. Terima kasih Yuliani ya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah tulis, salah ucap. Ya, di sini adalah sama-sama untuk belajar untuk bisa dan bisa untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.